Salve sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam renungan Lentera Jiwa pada hari raya Natal yang kita rayakan pada hari Kamis 25 Desember 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan merenungkan tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, saya menyampaikan sekali lagi selamat Natal untuk segenap keluarga, para sahabat, dan sama saudara-saudari terkasih. Damai di hati, damai di bumi. Hari ini gereja semesta bersuka cita. Perayaan Natal kelahiran Yesus selalu identik dengan sukacita dan gembira. Sebab Yesus Kristus telah lahir dan tinggal bersama kita. Kita merayakan hari raya Natal, hari ketika Allah tidak lagi hanya berbicara dari kejauhan, tetapi sungguh datang mendekat dan tinggal bersama kita. Bukan sebagai penguasa yang menakutkan, melainkan sebagai seorang anak yang lahir dalam kesederhanaan. Inilah inti iman kita pada perayaan hari raya Natal kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Allah yang begitu besar memilih jalan yang begitu dekat dan akrab dengan kita manusia umatnya. Ketiga bacaan suci pada hari raya Natal ini yakni kitab Nabi Yesaya bab 52 ayat 7-10, surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1-6, dan Injil Yohanes bab 1 ayat 1-18. Ketiga bacaan ini mengajak kita untuk merayakan kelahiran Kristus sebagai wahyu kasih Allah yang penuh sukacita dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bacaan-bacaan suci ini menggambarkan berita damai dari bukit-bukit tentang Yesus sebagai putra Allah, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Ketiga bacaan ini juga sekaligus mengundang kita untuk menyambut terang ilahi di tengah dunia yang gelap. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengajak kita untuk membayangkan suatu pemandangan yang indah. Seorang pembawa kabar baik berlari dari puncak bukit, mengabarkan damai, keselamatan, dan penghiburan. Yerusalem digambarkan sebagai reruntuhan, tempat yang hancur, lelah, dan kehilangan harapan. Namun justru di tempat seperti itulah Tuhan datang membawa hiburan. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga terkasih, gambaran ini sangat manusiawi. Bukankah hidup kita seringkali juga seperti reruntuhan? Ada luka yang belum sembuh, relasi yang retak, kegagalan yang masih membayangi hidup kita, kekhawatiran tentang masa depan, atau rasa lelah karena perjuangan hidup yang tak kunjung selesai. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu hidup kita rapi dan sempurna. Ia datang justru ketika hidup kita berantakan. Ia hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menghibur dan menebus. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa Allah kini berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jika dahulu Allah berbicara lewat para nabi, sekarang ia berbicara lewat Yesus sendiri. Apa artinya? Allah tidak lagi hanya memberi pesan, tetapi memberikan dirinya sendiri. Yesus adalah wajah Allah yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar dan sentuh. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah yang masuk ke dalam realitas hidup kita manusia. Dalam Yesus, Allah tahu apa artinya lapar, apa artinya lelah, ditolak, disalahpahami, bahkan menderita. Maka iman Kristiani bukanlah iman yang jauh dari kenyataan hidup, melainkan iman yang sangat membumi, masuk akal, dan bisa dijalani. Penginjil Yohanes hari ini membawa kita lebih dalam lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini bukan sekedar kalimat indah, tetapi kebenaran yang mengubah cara kita memandang hidup.
Allah memilih menjadi manusia. Dia masuk ke dalam gelapnya dunia, ke dalam kerapuhan manusia, ke dalam sejarah kita yang penuh luka dan dosa. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Natal bukan berarti hidup kita langsung bebas dari masalah. Natal berarti di tengah masalah itu ada terang yang tidak pernah padam. Namun, Injil juga jujur mengatakan bahwa terang itu tidak selalu diterima. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Betapa sering hal ini terjadi juga dalam hidup kita. Kita merayakan Natal, tapi hati kita tertutup oleh ego, dendam, kesibukan, dan keinginan sendiri. Kita sibuk dengan perayaan, dengan hadiah dan tradisi, tetapi lupa memberi ruang bagi Yesus untuk sungguh tinggal dalam hati kita. Natal mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apakah aku sungguh menerima Dia atau hanya mengenalnya dari luar? Kabar baiknya adalah Injil Yohanes mengatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah berarti hidup dengan cara Allah. Hidup dalam kasih, pengampunan, kejujuran, dan kepedulian. Ini bukan sesuatu yang muluk. Ini sangat konkret dan bisa dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memilih berdamai daripada memperpanjang konflik, disitulah Natal menjadi nyata. Ketika kita mau mendengarkan dengan sabar, menolong tanpa pamrih, mengasihi meski sulit, dan setia dalam hal-hal kecil, disitulah firman itu kembali menjadi manusia lewat hidup kita. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang terkasih, Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak jauh, Ia dekat. Ia hadir di rumah kita, di tempat kerja kita, di keluarga kita, bahkan di hati kita yang paling rapuh. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Maka marilah kita pulang dari perayaan Natal dengan hati yang diperbaharui. Biarlah terang Kristus menerangi cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Dengan demikian, hidup kita sendiri menjadi kabar baik bagi sesama, menjadi saksi bahwa Allah sungguh hadir bekerja di dunia ini di tengah-tengah keluarga kita. Kita sudah berada di penghujung tahun Yubileum 2025 yang ditetapkan oleh mendiang Paus Fransiskus. Selama 1 tahun ini kita diajak untuk berjalan bersama, bersinodal sebagai peziarah pengharapan. Ajakan ini terpancar dalam perjalanan umat menuju keselamatan, seperti bentara Yesaya dengan Kristus sebagai pemandu yang menghibur peziarah di jalan pengharapan. Natal kelahiran Yesus memperkuat ziarah ini melalui rahmat firman yang menjadi manusia, mengajak keluarga-keluarga untuk berjalan bersama menuju damai yang kekal. Pesan Natal 2025 yang disampaikan KWI dan PGI tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, terwujud dalam kehadiran Immanuel yang menebus dan menguduskan relasi keluarga, seperti tangan kudus Tuhan yang terlihat semua bangsa. Perayaan Hari Raya Natal ini mengajak keluarga-keluarga untuk menyambut Yesus sebagai penyelamat yang memulihkan kita dari dosa, dari perpecahan, dari konflik. Kita dipanggil untuk hidup dalam sukacita. Bersoraklah seperti Yerusalem yang ditebus, mengundang Sang Firman, Tuhan Yesus masuk dan tinggal di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kita diajak untuk menjalani ziarah Yubileum dengan iman pada Yesus yang melampaui segala ciptaan. Sebarluaskan kabar damai dan sukacita Natal sebagai peziarah pengharapan bagi keluarga-keluarga. Sebab Allah yang hadir dalam diri Yesus Sang Immanuel menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Sekali lagi selamat Natal bagi sama saudara terkasih, para sahabat, segenap keluarga. Damai di hati, damai di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.